Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sebentar kita akan mulaikan ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita datang memuji Tuhan, kita datang meninggikan Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita satukan hati kita, satukan roh kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, kami kuat, kami sehat, karena anugerah besar atas setiap kami, atas semua jemaat-Mu Tuhan. Kami terpisah oleh ruang dan waktu, namun roh kami satu ya Tuhan. Kami datang untuk memuji, kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama-Mu saja yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kau Bapa yang sangat baik. Berkenan
Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudara dalam bulan yang baru yang kita bisa nikmati dalam anugerah Tuhan walaupun di tengah musibah atau wabak virus corona.
Dan bulan ini kita akan mengawali dengan tema yang baru, dengan tema mengabdi kepada Tuhan, yang saya rindu untuk sharingkan melalui ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 kita pelajari sepanjang bulan ini tentang mengabdi kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Bulan lalu kita pelajari tentang mengenal pribadi Tuhan dengan benar, dan bulan ini kita akan pelajari tentang mengabdi kepada Tuhan. Kata mengabdi diartikan sebagai mengamba. Mengamba itu yang disebut mengabdi, dan datang dari dasar kata yang disebut abdi. Abdi artinya pelayan, atau disebut juga sebagai tebusan atau budak yang ditebus. Itulah mengabdi. Dan mengabdi kepada Tuhan artinya melayani Tuhan, memberikan kehidupannya sepenuhnya untuk melayani dan menyenangkan Tuhan. Dan seharusnya kalau sudah kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tidak akan sulit untuk mengabdi kepada pribadi Tuhan. Dari apa yang kita baru renungkan tadi, ada sebuah perbandingan yang dilakukan dengan yang disebut Mammon dan pribadi Tuhan itu sendiri. Maka apa yang dapat kita pelajari saudara pada perikop atau ayat yang kita baru bacakan, ada dua hal yang saya akan sharingkan buat saudara. Yang pertama, melalui ayat yang kita bacakan, Tuhan mau membawa kita untuk membuat sebuah pilihan, menyadari bahwa mengabdi kepada Tuhan walaupun seharusnya sebuah kewajiban, tetapi dari sisi kita juga menjadi sebuah pilihan. Maka kalau kita lihat ayat 24 tadi dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya Tuhan tidak bisa diduakan saudara. Dalam kondisi seperti saat ini, kita melihat orang yang mengandalkan Mammon. Mammon itu bicara ciptaan, Mammon bicara harta, Mammon bicara kekayaan, Mammon bicara hal yang kita miliki. Dan kita tahu semuanya bahwa dalam kondisi saat ini, Mammon dalam segala bentuknya tidak dapat menolong kita. Makanya virus corona mengenai orang kaya, orang miskin, harta tidak dapat menolong dalam kondisi yang kita hadapi saat ini. Sehingga Tuhan membuat sebuah perbandingan antara dirinya dan Mammon. Tuhan adalah pencipta, Mammon adalah ciptaan. Dan kita banyak terjerumus dalam hal ini. Kita memilih Mammon lebih daripada Tuhan. Kita menerima, kita mengabdi kepada ciptaan lebih daripada pencipta. Dan itu adalah satu kesalahan yang fatal. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mengambil keputusan, untuk menentukan pilihan, mengikuti dan melayani Tuhan, mengabdi kepada Allah yang Maha Besar. Oleh karena dalam Alkitab, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 bahwa hidup lama kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, tetapi dengan darah anak domba Allah, itu Yesus Kristus sendiri. Oleh karena pribadi Allah yang telah menembus kita, dan bukan Mammon, karena keselamatan tidak dapat dibeli oleh uang, oleh harta milik. Kepunyaan yang kita miliki, seharusnya pilihan kita adalah mengabdi kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Itulah pilihan yang kita miliki hari ini saudara, antara memilih Mammon. Mammon bicara banyak hal. Kalau di zaman dulu berbicara tentang Baal, artinya pemilik atau orang yang disembah. Tetapi sekarang Baal itu dalam bentuk yang lain yang kita sebut Mammon, yang bukan hanya berbicara dengan uang, tetapi berbicara dengan apapun yang kita miliki, yang kita andalkan, yang mengambil posisi Tuhan, yang membuat kita mulai menjauh daripada pribadi Allah. Oleh karena itu Yesus mengingatkan melalui ayat yang kita baca saudara,
bahwa pilihan ada di tangan kita. Dia telah menebus kita, Dia telah memberi keselamatan bagi kita, tetapi untuk mengabdi kepada Allah itu adalah sebuah pilihan. Dan kita semua, saya mengharapkan sebagai jemaat Tuhan, memilih untuk mengabdi kepada Tuhan. Maka saya mengajak saudara membuka sebuah ayat di Pengkhotbah 5 ayat 10. Coba Pengkhotbah 5 ayat 10 sampai 11. Yang berbunyi demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Jadi jelas ayat firman Tuhan ini berkata bahwa mendapat uang yang banyak tidak jadi solusi untuk persoalan yang kita hadapi. Harta justru membuat kita kadang-kadang melupakan yang lebih esensial, yang adalah pribadi Tuhan. Dan saya mau memastikan buat saudara dan saya bahwa kalau saudara memilih Tuhan sebagai Allah saudara, kalau saudara memilih mengabdi kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan mamon sebagai alat untuk saudara dapat melayani Tuhan. Tetapi kalau saudara memilih mamon, mamon akan menjadikan saudara alat. Bukan lagi saudara akan menguasai mamon, tetapi mamon akan menguasai saudara. Sehingga saudara tidak mungkin mendapat jalan yang baik. Ini yang pertama saudara. Maka di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Maka Amsal pun berkata bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau saudara memilih mamon, tanpa sadar saudara telah mengikat dirinya dengan hal-hal duniawi yang hanya sementara. Tetapi kalau saudara memilih mengabdi kepada Tuhan, saudara sedang berurusan dengan hal-hal yang kekal. Saudara mengumpulkan harta-harta yang sesungguhnya, yang akan menolong saudara dalam kondisi saat ini, yang akan menolong saudara dalam kondisi setelah hidup di dunia ini. Itu adalah pilihan saudara dan saya. Maka dalam kondisi yang kita hadapi, dalam persoalan yang terus menerus ada, dalam ketakutan yang terus menerus terjadi karena virus corona, saudara dan saya dipanggil untuk memilih mengabdi kepada Tuhan. Dengan cara apa? Di rumah seperti saat ini kita beribadah. Dengan cara berdoa, dimanapun saudara berada, saudara bisa mengabdi kepada Tuhan. Melalui pesan yang saudara kirim di media sosial itu menjadi berkat. Itu pun pelayanan, kalau itu meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, itu pilihan kita hari ini dan tidak ada pilihan yang lain bagi kita orang percaya, karena Allah adalah pencipta dan penguasa tunggal atas dunia ini. Mamon tidak akan bisa menolong karena mamon adalah ciptaan dan hanya sementara. Oleh karena itu kita dianjurkan, dinasihati oleh firman Tuhan untuk memilih mengabdi kepada Tuhan dan bukan kepada mamon. Ini yang pertama saudara. Yang kedua yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan hari ini yang kita renungkan di bulan yang baru. Yang kedua adalah bahwa mengabdi kepada Tuhan menuntut kesetiaan kepada Allah itu. Saya mengulangi, kalau yang pertama mengabdi kepada Tuhan adalah sebuah pilihan, yang kedua mengabdi kepada Tuhan menuntut yang namanya kesetiaan kita terhadap Tuhan yang kita layani. Ayat yang sama berkata demikian, yang kita lihat tadi di Matius 6, kita kembali ke situ. Matius 6 ayat yang ke-24 yang berbunyi begini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Perhatikan baik-baik, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Dengan jelas dikatakan, dia akan setia kepada yang satu dan mengabaikan yang lain. Jadi kalau saudara memilih mamon, saudara tidak mungkin setia kepada Tuhan. Saudara sudah membagikan hati saudara. Dan Tuhan tidak mau dibagikan, Tuhan tidak mau diduakan. Dia katakan, akulah Allah yang cemburu. Kita melihat dunia ini, orang pergi ke gereja tetapi orang juga mensahkan yang namanya LGBT. Orang pergi di gereja tetapi orang juga menerima yang namanya korupsi. Orang ke gereja melayani Tuhan tetapi orang hidup dalam perzinahan. Artinya tidak ada kesetiaan yang dilihat.
tetapi dari mulut mereka mengakui mereka mengabdi kepada Allah. Dan Allah tidak menerima hal demikian. Mengabdi kepada Tuhan menuntut yang namanya kesetiaan. Kesetiaan kita akan terbukti melalui perbuatan kita. Kesetiaan kita akan terbukti melalui ketaatan kita akan perintah Tuhan. Sehingga melalui ketaatan kita, kita akan melakukan yang berkenan kepada Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Maka dalam momen seperti sekarang, saya melihat orang percaya yang jual masker, yang jual air untuk cuci tangan dengan harga seperti orang dunia. Dia mengambil kesempatan mencari keuntungan padahal orang lain dalam kesusahan. Dia tidak mengerti bahwa dalam momen seperti ini Tuhan membutuhkan kesetiaan dan yang namanya kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain. Padahal mereka juga menyebut nama Yesus. Padahal mereka juga mengakui melayani Tuhan. Tetapi tindakan mereka tidak seturut dengan ucapan dan status mereka. Itu yang saya katakan, saudara. Tanpa banyak orang menyadari mereka mengabdi kepada Mammon. Itu adalah kesalahan yang besar. Karena kita dituntut untuk setia kepada Allah. Karena Allah sudah setia terhadap kita dengan menyediakan darahnya yang menebus kita, dengan memberi nyawanya untuk menyelamatkan kita. Itu penting kita pahami dalam kondisi sekarang, saudara. Maka dua hal ini akan menjadi dasar bagi kita dalam melayani Tuhan ke depan. Saya mengharapkan kita terus kuat di dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan adalah Maha Kuasa, Dia adalah pencipta. Jangan membuat kekuatan saudara jadi di dalam Mammon. Dalam hal apapun, Mammon keuangan, Mammon status, Mammon yang namanya jabatan, Mammon apapun yang saudara miliki. Jangan memilih jalan itu. Tetapi semua yang ada datang daripada Tuhan. Oleh karena itu pilih Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi apa yang saudara miliki sebagai alat untuk saudara dapat melayani Tuhan dengan cara apapun untuk datang kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua, melalui yang nama pengabdian kita kepada Tuhan, kita dituntut setia kepada perintahnya. Kita dituntut setia kepada firman Allah. Karena firman-Nya adalah kehidupan, dan melalui firman dan ketaatan kita, banyak perkara yang Tuhan akan kerjakan di dalam musibah yang terjadi maupun di dalam kehidupan selanjutnya. Saya pikir dan saya rasakan itu penting untuk kita renungkan pada minggu pertama di bulan yang baru. Dan saya menganjurkan saudara, di rumah saudara mengadakan secara pribadi, saya sudah mengarahkan di grup, saudara melakukan yang namanya sakramen perjamuan kudus. Sediakan roti dan Fanta kalau ada, atau teh atau apapun yang bisa, yang menjadi lambang untuk bisa melakukan yang namanya sakramen perjamuan kudus di rumah, sehingga menjadi sebuah pengingat akan kebaikan Tuhan bagi kita dan sekaligus mengingatkan kita atas perjanjian Tuhan untuk melindungi, menebus, menyertai dan memimpin kita senantiasa. Oleh karena itu saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya musibah ini tidak akan terus-menerus ada. Dia hanya sementara, dan sebentar lagi dalam anugerah Tuhan kita akan kembali beribadah bersama di dalam rumah Tuhan yang adalah baitnya yang kudus. Pertama dia adalah tubuh kita, tetapi secara korporat kita juga adalah tubuh Kristus, sehingga kita akan berkumpul dan bersukacita seperti semula. Dalam anugerah Tuhan terus berdoa untuk bangsa kita, untuk bangsa-bangsa, sehingga Tuhan dapat berkarya dan kita menjadi berkat melalui doa kita, melalui renungan kita di media sosial, melalui pesan-pesan yang kita utarakan. Itu pun adalah pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, dan saya katakan Shalom. Tuhan memberkati. Amin.